Kita lanjutkan untuk taklim kita. Kita masih membahas hadis Arba'in An-Nawawi, Al-Hadisus Samin wa Salasun, hadis yang ke-8 dan 30, atau hadis yang ke-38. Hadis ini an Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis ini termasuk hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dia lafadznya adalah lafadz Nabi, tetapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Siapakah sahabat Abu Hurairah? Beliau bernama asli Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Jadi nama asli sahabat Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, namun biasa dikenal dengan Abu Hurairah. Di sinilah bahwa orang Arab itu suka memberikan julukan, dan julukan semacam ini dibolehkan jika orangnya ridho, karena beliau ini menyukai kucing kecil atau hirah. Maka beliau disebut Abu Hurairah, bapak kucing kecil, karena suka dengan kucing. Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang populer, dan beliau termasuk sahabat yang masuk Islam akhir-akhir. Aslama, beliau masuk Islam pada saat tahun Khaybar, atau kurang lebih 4 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi beliau masuk Islam pada saat tahun Khaybar, karena memang pada saat itu belum ada kalender Hijriah, karena kalender Hijriah baru ditetapkan oleh sahabat Umar pada saat itu di tahun ke-17 Hijriah, atau 17 tahun setelah beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dan beliau meskipun masuk Islam akhir, tetapi beliau bermulazamah, nyantri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat sungguh-sungguh untuk belajar ilmu agama. Jadi sahabat Abu Hurairah ini sangat bersungguh-sungguh dalam belajar ilmu agama. Maka beliau, sahabat Abu Hurairah ini, termasuk sahabat Nabi yang mendapatkan berkah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang disebut oleh Nabi, wa syahidalahun Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu harisun alal ilmi wal hadis. Bahwasanya beliau sangat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, sangat bersungguh-sungguh dalam menghafal hadis, dan kuat hafalan beliau itu, sehingga sahabat Abu Hurairah ini tahun ini membacakan hadis, dan hadis itu dicatat. Tahun depan membacakan hadis, maka beliau masih bisa melafadzkan dengan lafadz yang sama di tahun berikutnya. Ini berbeda dengan kita. Kita ini kalau menghafal hadis atau menghafal teks apapun, kalau tidak sering diulang, tidak sering dimurojaah, maka sekarang hafal, besok lupa, sehingga tidak bosan-bosannya untuk senantiasa mengulang dan murojaah. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka beliau adalah sahabat yang meriwayatkan hadis yang paling banyak. Kitab yang diriwayatkan atau hadis yang diriwayatkan oleh beliau di dalam kitab-kitab itu ada kurang lebih 5.374 hadis. Jadi 5.374 hadis membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu 4 tahun. Itu artinya setahun itu beliau hafal lebih dari 1.000 hadis, karena ada 5.374. Itu kalau dibagi 4 tahun berarti setahun berapa? Ya, rata-rata setahun hafal lebih dari 1.000. Kalau 1.000 kan berarti 5 tahun, berarti lebih.
kurang lebih sekitar beliau hafal lebih dari 1200, atau sebulan beliau hafal setidaknya 100 hadis. Sehari bisa kalau di rata-rata 3 hadis. Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hanya hitungan perkiraan, hitungan kasar bahwasanya beliau ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat brilian, yang sangat cerdas, sehingga banyak ilmu-ilmu Islam ini kita ambil dari sahabat Abu Hurairah, sehingga beliau termasuk sahabat yang memiliki amal jariah dari menyampaikan hadis-hadis Rasulullah. Hampir di semua kitab hadis itu, di kitab-kitab hadis mencantumkan nama beliau, sehingga kita sering mendengar an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah. Maka perawi-perawi hadis itu banyak mengambil dari beliau. Baik, ini sekedar biografi ringkas atau biografi singkat dari perawi hadis ini, yakni sahabat Abu Hurairah. Mudah-mudahan kita bisa termotivasi dan meneladani sahabat Abu Hurairah di dalam menghafal hadis. Setidak-tidaknya kita, kalau memang tidak bisa menghafalnya, tetapi kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak, Ibu, saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang kita baca ini termasuk hadis qudsi. Tadi sudah kita sampaikan, termasuk hadis qudsi, hadis yang lafadznya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun di sana disebut Allah berfirman, tetapi statusnya dia bukan ayat Al-Quran, karena itu maksudnya adalah maknawi. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu lafzi, lafadz dan maknanya dari Allah. Jadi Al-Quran itu lafadznya dari Allah, maknanya dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi, maknanya dari Allah, lafadznya lafadz Nabi. Atau kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia, Al-Quran itu kutipan langsung. Sementara kalau hadis qudsi itu kutipan tak langsung. Kalau saya tidak salah ingat di pelajaran bahasa Indonesia seperti itu. Di sini disebutkan hadis yang populer. Ini hadis ini terkenal. Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku. Jadi barang siapa yang memusuhi waliku. Dalam Al-Quran disebut tentang wali. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan mereka bertakwa. Maka wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Barang siapa yang dia beriman dan bertakwa, maka bagi Allah dia adalah wali. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka dia bagi Allah adalah wali. Ini diambil dari ayat alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan mereka bertakwa. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, man adali, barang siapa yang memusuhi waliyan, wali, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku umumkan perang. Ai a'lantu alaihil harb, aku umumkan padanya berperang. Ini menunjukkan besar kemurkaan Allah kepada orang yang memusuhi wali Allah. Jadi besar kemurkaan Allah kepada orang yang memusuhi wali Allah. Maksudnya wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Sementara ini persepsi publik, persepsi umum tentang wali itu kadang aneh-aneh, neko-neko. Dianggap yang bisa berjalan di atas air. Itu disebut
wali. Padahal wali itu adalah Al-Quran mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Banyak orang menganggap kalau bisa berjalan di atas air dia mendapat karomah dan dia adalah wali. Kalau begitu kita semua ini adalah wali yang dapat karomah, karena tiap hari kita berjalan di atas air lewat jembatan. Kan kita semua bisa berjalan di atas air sekarang lewat jembatan. Baik. Jadi di sini disebutkan seperti itu, barang siapa yang beriman dan bertakwa, mangkana mu'minan taqiyan, maka seseorang meskipun dia bisa berjalan di atas air, meskipun dia bisa punya sesuatu yang sifatnya khariqul adah, berbeda dengan kebiasaan pada umumnya, belum tentu dia adalah wali Allah jika dia tidak mencerminkan keimanan dan ketakwaan. Jika tidak mencerminkan keimanan dan ketakwaan, karena ada perbedaan antara wali Allah dan wali setan. Bisa jadi justru malah dia adalah wali setan, kebal senjata. Kemudian apa lagi? Bisa menghilang, berjalan di atas beling, makan beling, kemudian lagi yang lain-lain. Tetapi kalau kemudian ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mencerminkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jelas dia bukanlah wali Allah. Apalagi jika itu diulang-ulang. Maka para ulama semisal Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian juga Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, kita tidak boleh untuk heran dengan yang seperti itu, kepada orang-orang yang seperti itu, karena Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah, yang namanya karomah, kewalian dari Allah itu tidak bisa diulang-ulang, tidak bisa untuk peragaan, apalagi untuk atraksi di panggung, atau bahkan untuk sekedar jual obat di pinggir jalan. Karena sekarang banyak orang yang mengatasnamakan karomah hanya untuk sekedar jualan obat atau jualan jimat. Ternyata hanya menggunakan trik dan seterusnya. Sebenarnya Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, konteksnya mereka menghibur pakai trik, pakai sulap yang tidak melibatkan syaitan, itu sah-sah saja. Tetapi ketika kemudian mereka mengatasnamakan wali Allah, ini menjadi trouble. Harusnya bilang saja ini murni trik, malah boleh. Tapi kemudian mereka mengatakan ini adalah karomah, ini adalah kewalian, naudzubillahi min dzalik, itu bukan cerminan wali Allah Subhanahu wa taala. Karena wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa, dan karomah yang sesungguhnya itu adalah istiqomah. Jadi karomah yang sesungguhnya itu istiqomah. Maka para ulama menyebutkan a'zamul karamah luzumul istiqomah. Karomah yang paling besar ketika seseorang itu istiqomah. Jadi tidak ada karomah yang lebih besar dibandingkan istiqomah. Maka tidak benar kalau orang mengatakan karomah yang besar itu ketika bisa menghilang, karomah yang besar itu ketika bisa nyangkul kemudian keluar emas. Bukan itu. Tapi karomah yang agung, karomah yang paling besar ketika seseorang bisa istiqomah. Dan itu tidak gampang untuk bisa istiqomah. Baik, barang siapa yang memusuhi wali Allah, adzantuhu bil harbi, maka akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengumumkan padanya untuk perang. Jadi Allah umumkan perang. Ketika disebutkan adzantu bil harbi, ada kata-kata perang, ini adalah ancaman dari Allah. Maka sesuatu yang diancam oleh Allah menunjukkan dosanya besar. Jadi kalau ada dalam hadis Nabi, dalam Al-Quran, itu terdapat ancaman menunjukkan hal tersebut dosanya besar. Ada dosa lain misalnya selain memusuhi orang yang beriman dan bertakwa, selain memusuhi wali Allah, yang Allah Subhanahu wa taala juga umumkan perang. Siapa dia? Pemakan harta riba. Allah sebutkan, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau mereka tidak meninggalkan riba,
maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya umumkan perang. Jadi yang mengumumkan perang ini adalah fa'dhanu biharbi minallah. Jadi diumumkan perang dari Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi dan rasulnya. Ini menunjukkan bahwasanya riba adalah dosa besar. Memusuhi wali Allah, memusuhi orang yang beriman dan bertakwa adalah dosa besar. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah mendekatkan diri kepadaku hambaku. Jadi Allah berfirman, ketika hambanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bi syai'in ahabba ilayya, dengan sesuatu yang paling aku cintai. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala mimma aftaradtuhu alaihi, dibandingkan perkara yang aku wajibkan. Jadi kalau kita ingin tahu amal apa yang paling dicintai oleh Allah, itu adalah amalan yang wajib. Itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah, adalah amalan yang wajib. Maka perkara yang wajib itulah yang paling dicintai oleh Allah dan amalan yang afdol, amalan yang utama. Masih ingat bagaimana sahabat Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Dalam riwayat yang lain, "Ayyu amalin?" Amal apa yang afdol? Jadi ada yang menyebutkan ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah, ada yang menyebutkan afdol, yang utama. Maka jawaban beliau adalah as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian apa lagi? Birrul walidain. Ini adalah bentuk kewajiban-kewajiban. Maka amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang wajib. Maka sesungguhnya kita tidak perlu repot-repot untuk datang kepada kiai, datang kepada sesepuh untuk minta amalan, karena amalan yang terbaik itu adalah amalan yang wajib. Seringkali naudzubillah min dzalik, kita menganggap amalan yang wajib itu biasa, kemudian justru malah datang kepada tokoh spiritual, kepada kiai, kepada ustadz, kepada tokoh agama untuk minta amalan, tetapi lupa dengan amal yang wajib. Padahal tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan perkara yang Allah wajibkan. Maka saran saya, tidak usah minta amalan-amalan. Cukup kalau kita ingin mengamalkan yang paling dicintai oleh Allah, maka carilah amal yang wajib. Maka itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali adalah yang ada dalam rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu adalah perkara-perkara yang wajib, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi misalnya birrul walidain. Birrul walidain wajib apa tidak? Bakti sama orang tua wajib. Maka itu juga termasuk perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lain-lain. Kalau dalam hadis sahabat Ibnu Mas'ud itu disebutkan, termasuk di dalamnya adalah jihad fi sabilillah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah. Jadi Allah berfirman, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Di sini disebutkan wala yazalu, senantiasa, abdi, hambaku, yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku, bin nawafil, dengan amalan nafilah. Nafilah itu sunnah ya. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Ini menunjukkan bahwasanya kalau tadi amalan yang paling dicintai adalah amalan yang wajib, maka bagian yang kedua adalah yang dapat mendatangkan cinta Allah. Jadi ada amalan yang dicintai dan ada amalan yang dapat mendatangkan cinta Allah.
Kita tentu saja juga ingin dicintai. Kalau bagian yang wajib tadi, yang dicintai adalah amalannya, sholatnya, puasanya, baktinya kepada kedua orang tua. Nah, di bagian yang kedua ini yang dicintai adalah orang yang mengamalkannya. Apa itu? Amalan-amalan sunnah. Maka barang siapa yang senantiasa mengerjakan amalan sunnah sampai Allah mencintainya, maka amalan sunnah itu dapat mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerjakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya banyak sekali sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin menyibukkan diri dengan sunnah-sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kadang-kadang kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru malah melupakan yang sunnah, mencari-cari yang lain, naudzubillahi min dzalik, yang tidak disunnahkan, sehingga terjatuh kepada amalan-amalan yang tidak disunnahkan, padahal masih banyak amalan yang disunnahkan. Maka pastikan kita mengerjakan sesuatu yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-istimrar, terus menerus. Jadi mengamalkan sunnahnya itu tidak cuma sekali dua kali, tapi istimrar, terus menerus. Jadi terus menerus mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai pada hadhil ghayah, pada tujuan ini, yakni cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza ahbabtuhu, jika aku mencintainya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa idza ahbabtuhu, jika aku mencintainya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, maka aku menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, wa basarahul ladzi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, wa yadahul lati yabtishu biha, wa rijlahul lati yamshi biha, dan menjadi tangannya dan juga kakinya yang ia gunakan untuk melakukan sesuatu, yang ia gunakan untuk melangkah. Bapak Ibu, firman Allah dalam hadis qudsi ini maknanya bukan manunggaling kawula Gusti, maknanya bukan wahdatul wujud, bukan itu. Tapi maknanya adalah kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sudah mengamalkan amalan yang wajib, kemudian istiqomah dengan amalan yang sunnah, tentu wajibnya tidak ditinggalkan, maka mendatangkan cinta Allah. Dan orang yang bisa mengamalkan yang wajib dan sunnah ini, maka akan terjaga telinganya, akan terjaga matanya, akan terjaga tangan dan kakinya. Maksudnya bagaimana? Akan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, hanya mendengar yang diridhoi oleh Allah, hanya melihat yang diridhoi oleh Allah. Tangannya juga hanya digunakan untuk sesuatu yang mendatangkan ridho Allah. Kakinya hanya digunakan untuk melangkah kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya seperti itu, bukan menyatunya antara hamba dengan Tuhannya. Itu tidak benar. Tapi yang dimaksud adalah mata, lisan, hati, telinga itu akan terjaga. Wala in sa'alani, jika dia meminta kepadaku, la'u'tiyannahu, niscaya aku akan memberinya. Jadi kalau hamba itu minta kepada Allah, orang yang mengamalkan yang wajib, kemudian istiqomah di dalam yang sunnah, dicintai oleh Allah, mata terjaga, telinga terjaga, langkahnya terjaga, maka doanya akan makbul, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doanya akan makbul. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini mudah-mudahan bisa menjadi sifat kita untuk bisa menjaga telinga, menjaga mata, menjaga tangan dan kaki
hanya melaksanakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Wala in ista'adzani, dan jika dia minta perlindungan kepadaku, la'idannahu, niscaya akan aku lindungi. Ini penjelasan kepada kita bahwasanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala doanya makbul, baik ketika dia minta ataupun ketika minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidah hadis ini, faidah dari hadis ini. Faidah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, dan di dalam firman Allah ini menjelaskan tentang dosa besar. Jadi di antara dosa besar itu adalah memusuhi orang yang beriman. Jadi memusuhi wali Allah adalah dosa besar. Fayakunu hadzal amal min kaba'ir dzunub, maka ini termasuk dosa besar. Faidah yang kedua dari hadis ini, menetapkan adanya wali Allah. Jadi tidak mungkin kita mengingkari istilah wali Allah, karena dalam Al-Quran menyebutkan tentang wali. Tetapi yang perlu diluruskan adalah tentang man huwal wali, siapakah wali itu perlu diluruskan. Tapi wali itu memang ada, tapi perlu diluruskan siapa dia wali itu. Apakah dilihat dari pakaiannya, apakah dilihat dari badannya, atau dilihat dari apanya? Tadi sudah kita sampaikan, wali itu jawabannya bukan dari pakaiannya, bukan dari badannya, bukan dari nasabnya, bukan dari keturunannya. Tetapi wali Allah itu bayyanahallahu azza wa jalla, Allah sudah menjelaskan, faman kana mu'minan taqiyan, yakni beriman dan bertakwa. Jadi wali Allah itu beriman dan bertakwa. Dan karomah itu tidak bisa dipamerkan, tidak bisa diulang-ulang, tidak bisa untuk pertunjukan. Kalau bisa dipamerkan, bisa diulang-ulang, bisa untuk pertunjukan, itu justru malah menunjukkan bukan wali Allah dan bukan karomah, tetapi ada kerjasama dengan syaitan. Bapak dan saudara, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kewalian di sini sudah jelas. Maka yang terpenting adalah tentang menetapkan wali Allah ini tidak bisa ditetapkan sembarangan kepada orang. Asal dia kelihatan aneh lalu disebut wali misalnya. Naudzubillah min dzalik. Maka tidak boleh kita terjatuh ke dalam bermudah-mudahan untuk menetapkan kewalian kepada orang yang pakaiannya beda, kepada orang yang perkataannya beda. Itu tidak seperti itu. Baik, yang ketiga, di antara faidah dari hadis ini menetapkan sifat al-harabatu lillah. Jadi menetapkan sifat permusuhan, peperangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu punya sifat memerangi. Siapa yang diperangi? Di antaranya tadi pemakan riba, orang yang memusuhi walinya. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala musuhinya? Wallahu alam bishawab. Bagaimana cara Allah memeranginya? Allah maha segalanya atas segala sesuatu. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Bisa di dunia dan bisa di akhirat. Yang keempat, menetapkan sifat cinta Allah. Jadi tadi menetapkan di dalam hadis ini ada sifat Allah memusuhi, Allah memerangi. Yang keempat adalah menetapkan Allah mencintai. Jadi Allah itu punya sifat mencintai. Siapakah yang dicintai? Misalnya tadi hambanya yang mengamalkan amalan sunnah. Apalagi tadi amalan-amalan yang wajib. Maka Allah Subhanahu wa taala punya sifat cinta. Yang kelima, annal a'mal, bahwasanya amal-amal yang soleh di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan-amalan yang soleh di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya ala wajhil akmal
minal ikhlasi wal mutaba'ah, bahwasanya seseorang yang mengamalkan amalan yang soleh itu hendaknya disempurnakan dengan ikhlas dan ittiba kepada Rasul, menghadirkan hati. Maka ini adalah bentuk kita mengamalkan dari Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah, hendaknya ikhlas karena Allah, ittiba kepada Rasulullah, menghadirkan hati. Jadi tidak cukup ketika kita beramal itu hanya sekedar amal, bukan, tapi harus al-mutaba'ah. Maka tadi disebut amalan nafilah, amalan yang sunnah, yakni amalan yang mutaba'ah, yang mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kita beramal berdasarkan kepada syu'ur, berdasarkan kepada perasaan. Karena beramal itu harus berdasarkan kepada dalil, berdasarkan kepada ilmu. Dari manakah sesuatu bisa diamalkan? Karena perintah Allah, karena mengikuti tuntunan Rasulullah, bukan beramal berdasarkan perasaan. Jadi kadang orang beramal, kenapa melakukan ini? Saya merasakan kalau saya begini efeknya begitu. Maka orang yang beriman tidak begitu. Orang yang Islam tidak seperti itu. Dia harus mutaba'ah, ittiba kepada Rasulullah, meskipun di perasaannya berbeda. Bahkan kalau kita ukurannya perasaan, nanti malah banyak orang yang meninggalkan amal. Bagaimana perasaannya sholat malam, ngantuk, apakah mau ditinggalkan? Kan tidak. Bagaimana perasaan sholat 5 waktu, aras-arasen, apakah mau ditinggalkan? Kan tidak. Jadi ukurannya bukan perasaan. Kalau Allah wajibkan, kerjakan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan, maka jadikan hal tersebut istiqomah. Karena berapa banyak orang yang melakukan amaliyah, yang amaliyah tersebut tidak ada tuntunannya, tetapi karena merasa rezekinya lancar, kemudian amalan tersebut dikerjakan terus-menerus. Padahal mestinya ukurannya adalah amalan tersebut perintah dari Allah dan sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghadirkan hati ikhlas kepada Allah. Baik, yang berikutnya di dalam bab ini, bahwa perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 2. Pertama adalah perintah yang wajib, kedua adalah perintah yang sunnah. Yang wajib ini adalah sesuatu yang sifatnya harus kita kerjakan dengan sesuai batas kemampuan. Kita kerjakan sesuai batas kemampuan. Adapun nafilah maknanya adalah az-zaid, maknanya tambahan dari yang sunnah. Jadi kalau wajib tadi sifatnya kita kerjakan semaksimal mungkin. Kalau sunnah itu az-zaid anil faridoh, nambah yang wajib dengan amalan yang sunnah, itu disebut dengan nafilah. Itu adalah tambahan. Maka nanti akan menjadi cadangan di akhirat. Jadi amalan sunnah itu akan menjadi cadangan di akhirat. Kalau yang wajib tidak mencukupi, akan dicukupi dengan amal yang sunnah. Maka sudah sepantasnya kita memperbanyak amal yang sunnah, karena kita tidak tahu apakah yang wajib sudah cukup atau belum. Dan jangan sampai kita merasa cukup, aku cukup wajib baik. Tetapi hendaknya kita untuk melaksanakan amalan yang sunnah. Kadang-kadang di dunia saja kita khawatir kalau kurang, sehingga sering dilebihi, membuat hitungan tinimbang kurang. Arab ngundang akikoh berapa orang? Nah, undangan ini 50, ya oleh gawe diluwi berapa kira-kira? Ya, undang 50 dilebihi jadi ya 75. Itu di dunia. Khawatir kalau yang 50 tadi kurang, padahal yang diundang sudah pasti, tapi masih khawatir. Sementara kita amal yang wajib ini apakah mencukupi apa tidak, kita tidak tahu, tidak ada kepastian di situ. Berapa yang diterima dari sholat kita? Setengah, seluruhnya? Apakah sholat kita khusyuk dari awal sampai akhir, atau hanya awal saja, atau hanya akhir saja? Pahalanya sempurna atau tidak? Kita tidak tahu. Maka tidak sepantasnya kemudian kita mencukupkan diri, sik wajib baik, sik sunnah ora. Itu tidak sepantasnya. Kenapa? Karena sunnah itu adalah tambahan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-7,
Yang ketujuh, bahwasanya amal itu memiliki keutamaan berdasarkan kepada macam dan jenisnya. Contohnya, jenis yang wajib itu lebih dicintai daripada yang sunnah. Macamnya, sholat itu lebih dicintai daripada amal yang wajib yang lainnya. Jadi amalan itu ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada keutamaannya itu bertingkat-tingkat. Dilihat dari jenisnya. Jenis apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu yang wajib. Dari yang wajib itu, mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu sholat. Tentu untuk orang yang bertauhid. Karena yang namanya syahadat itu adalah termasuk perkara yang paling utama. Nah, karena tanpa itu amalnya tidak diterima. Sehingga betul seperti ketika sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ayyul a'mali, atau amal ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah? Jawabannya as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Ini menunjukkan bahwasanya amal itu ada tingkatan keutamaannya. Jadi ada tingkatan keutamaannya. Yang ke-8, al-hassu ala kasratin nawafil. Dalam hadis ini mendorong kepada kita untuk memperbanyak amalan sunnah. Jadi dalam hadis ini mendorong kepada kita untuk memperbanyak amalan sunnah. Ingat, sunnah ini bukan sekedar sholat sunnah ya. Ada banyak yang lain. Sunnah pada saat mau tidur, sunnah bangun tidur, sunnah memakai baju, sunnah pada saat makan, sunnah masuk kamar mandi. Jadi hampir aktivitas kita ini kalau misalnya kita mau, itu banyak sekali sunnah-sunnah. Keluar masjid kaki kiri boleh enggak? Boleh. Disunahkan apa tidak? Disunahkan. Kemudian kalau masuk kamar mandi, kanan apa kiri? Kiri. Sunnah apa tidak? Sunnah. Nah, keluar kamar mandi, kanan. Sunnah apa tidak? Sunnah. Jadi banyak sekali. Tidak hanya sekedar sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Demikian pula memakai baju, melepas baju, itu ada sunnahnya. Sampai kemudian naik kendaraan, ada sunnahnya, dan seterusnya. Dorongan kepada kita untuk mengamalkan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah. Bapak dan saudara yang berbahagia, yang dirahmati Allah, dan amalan yang sunnah ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan yang sunnah itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sekedar sunnah tapi dapat pahala. Maka makan pakai tangan kanan itu pahala. Kalau tangan kiri dapat pahala apa enggak? Tidak. Kenapa? Karena menyerupai setan. Nabi mengatakan la ta'kulu bishimal, jangan makan dengan tangan kiri, fa inna syaiton ya'kulu bishimal, karena setan juga makan dengan tangan kiri. Sehingga ketika kita makan pakai tangan kanan, itu adalah bagian dari sunnah. Itu bagian dari tuntunan Rasulullah SAW yang berpahala. Itu yang berpahala. Dan banyak lagi nanti contoh-contoh yang lain. Maka hendaknya kita mengerjakan amalan-amalan yang sunnah. Apalagi sunnahnya tersebut terkait dengan sunnah-sunnah ibadah, seperti sholat ba'diyah, sholat qobliyah, tahiyatul masjid, dan seterusnya. Insya Allah kalau kita mau mengamalkannya, Islam mengajarkan banyak sekali amaliyah-amaliyah yang bisa kita kerjakan. Yang ke-10 faidah dari hadis ini, annallahu ta'ala idza habba 'abdan, Allah Subhanahu wa taala jika mencintai hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga pendengarannya, akan menjaga penglihatannya, akan menjaga kakinya, akan menjaga tangannya. Bihaitsu la yasma' illa ma yardallahu azza wa jalla. Fa idza sami'a intafa'a. Dia tidak akan mendengar kecuali yang diridhoi oleh Allah, dan yang dia dengarkan adalah yang bermanfaat. Demikian pula penglihatannya, dia tidak akan melihat kecuali yang Allah ridhoi, dan apabila dia melihat, maka melihat yang bermanfaat. Demikian pula tangannya, jika tangannya menyentuh, jika tangannya memegang, jika tangannya melakukan sesuatu,
maka itu adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika tangannya melakukan sesuatu, maka sesuatu tersebut yang bermanfaat. Demikian pula kakinya, jika kakinya dia melakukan sesuatu, maka yang diridhoi oleh Allah, yang bermanfaat, bukan melangkah kepada perkara yang tidak bermanfaat. Itu jika Allah mencintai hambanya. Maka kita perlu khawatir kalau kita masih sering melihat yang tidak boleh dilihat, kita masih sering mendengar yang tidak bermanfaat, kita masih sering melangkah ke tempat maksiat, kita perlu khawatir, apakah saya termasuk, apakah kita termasuk yang dicintai oleh Allah. Kok ternyata jauh dari itu, berarti kita masih perlu berjuang keras untuk mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang berikutnya, yang ke-11. Yang ke-11, faedah dari hadis ini, annallahu ta'ala idza ahabba 'abdan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai hambanya, maka ajaba, Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi permintaannya dan Allah akan memberikan apa yang dia minta. Jadi kalau Allah mencintai hambanya, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya dan memberikan apa yang dia minta. Dan jika dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan lindungi. Baik, dua lagi ya. Yang ke-12, kemuliaan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis ini menunjukkan kemuliaan wali Allah, sampai Allah mengumumkan perang kepada yang memusuhi. Jadi ini menunjukkan wali Allah itu mulia, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan perang kepada yang memusuhi. Yang ke-13, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya memusuhi wali Allah termasuk dosa besar, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal ini dengan lafaz perang. Ini nampaknya yang ke-13, hampir mirip dengan yang pertama. Billahi taufiq wal hidayah, kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.